Sedangkan manusia boneka, dia punya kepala, mata, telinga dan seterusnya, dan dia juga punya hati, tapi kita bukan boneka. Min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafiqat. Tanda bahwa hati kita mati adalah ketika kita tidak merasa sedih jika melewatkan muwafiqat, meninggalkan perbuatan taat, baik itu ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah, baik itu perkara wajib atau perkara sunnah. Tidak merasa sedih jika ada perbuatan taat yang kita lewatkan, yang tidak kita kerjakan, yang tidak kita amalkan. Itu pertanda hati kita mati. Itu tanda yang pertama. Kedua, wa tarkun nadami ala ma fa'altahu min wujudiz zallat. Tidak menyesal atas kesalahan, ketergelinciran dan keliruan yang kita lakukan, baik itu perkara haram atau makruh, atau bahkan khilaful aula sekalipun. Tidak menyesal karena melakukan kekeliruan-kekeliruan itu juga menjadi tanda bahwa hati kita telah mati. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, sedih artinya kita merasa pilu dalam hati. Menyesal artinya kita merasa kecewa. Jadi kata kuncinya ada dua. Hati dianggap hidup jika mampu merasakan kesedihan dan penyesalan. Kenapa harus sedih? Kenapa harus menyesal? Karena muwafiqat atau perkara taat itu alamatul ridullah, tanda keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan zallat, lebih-lebih itu perkara maksiat, itu adalah alamatu sukhtillah, tanda murka Allah. Jika kita tidak bersedih karena meninggalkan sesuatu yang membuat Allah ridha, atau kita tidak menyesal karena melakukan sesuatu yang membuat Allah murka, maka secara tidak langsung kita menganggap ridha dan murka Allah Subhanahu wa taala itu bukan hal penting dan genting. Al-qalbu idza kana hayyan bil iman azna ala ma fatahu min at-ta'at wa nadama ala ma fa'alahu min az-zallat. Hati yang hidup dengan iman pasti merasa sedih saat meninggalkan perkara taat. Dan hati yang hidup dengan iman pasti punya rasa menyesal saat melakukan kekeliruan. Jika rasa sedih dan sesal itu tidak ada, maka berarti energi iman yang menghidupkan hati itu mulai surut. Tahu bagaimana akibatnya cahaya lampu jika energi listriknya surut? Gelap, padam. Ini berbahaya. Kita punya hati tapi mati. Ya hampir tidak ada bedanya dengan boneka manusia. Boneka manusia punya kepala, mata, telinga, punya tangan, punya kaki, dan seterusnya. Tapi tidak punya hati. Sedangkan manusia boneka, dia punya kepala, mata, telinga, dan seterusnya. Dan dia juga punya hati, tapi hatinya mati. Ketahui, apa yang menyebabkan hati manusia boneka itu mati? Mautul qalbi sababuhu thalathatu asya. Hubbud dunya wal ghaflah an dzikrillah wa irsalul jawarih fi wa'asillah. Penyebab yang membuat hati manusia mati ada tiga. Hubbud dunya, cinta dunia. Al-ghaflah an dzikrillah, lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan irsalul jawarih fi ma'asillah, membiarkan atau kita tidak menahan anggota tubuh kita untuk berbuat dosa. Wa sababu hayatihi thalathatu asya, az-zuhdu fid dunya wal ishtighal bi dzikrillah wa suhbatu awliyaillah. Dan yang menyebabkan hati manusia hidup itu juga ada tiga. Dan ini harus kita lakukan untuk mengembalikan nafas hati yang sudah mati itu. Apa? Az-zuhdu fid dunya, meninggalkan kesenangan dunia. Al-ishtighal bi dzikrillah, menyibukkan diri mengingat Allah Subhanahu wa taala. Suhbatu awliyaillah, bersahabat, bergaul dengan kekasih Allah. Atau paling tidak
bergaul dengan teman yang mengingatkan kita atau membuat kita lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita bukan boneka. Kita punya hati. Dan jika kita yakin benar-benar merasa punya hati, hidupkan hati. Belajarlah untuk bersedih dan menyesali.